BTTH Kaisar Api, episode 350. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pengadilan Kehakiman. Di tempat suci yang megah, beberapa sosok perlahan muncul. Mereka diselimuti lapisan halo putih, secemerlang dan selembut sinar pertama di bawah matahari terbenam, dan dalam kekuatan ini, para tokoh penting di seluruh gereja memiliki visi kekuatan yang tak tertahankan pada tubuh mereka. Yang disebut tempat perlindungan adalah inti dari pengadilan keadilan. Disinilah berbagai dekrit tentang pengelolaan alam bawah wilayah Jiwali dan perintah pengadilan untuk musuh yang dicari dikeluarkan. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa pengadilan keadilan adalah seluruh wilayah-wilayah Jiwali. Para kepala pelayan umumnya ada, dan kekuasaan yang mereka miliki cukup tirani. Setelah surat perintah pencarian dikeluarkan, pengadilan akan memimpin, pengadilan adjudikasi akan bergabung, dan kedua kekuatan akan bersama-sama menekan kekuatan tersebut. Satu untuk mengelola kekuasaan dan satu untuk mengelola kekuatan tempur. Guru, saat ini, di tengah aula yang megah itu, dua baris pengawal berbaris rapi. Wajah mereka tenang, dan mata mereka tertuju pada seorang pria di ujung. Di ujungnya, berdirilah sesosok lelaki setengah baya yang tegap, dan yang berbicara adalah seorang lelaki yang agak muda di depan lelaki setengah baya itu. Sehelai daun emas muncul di dada pria paruh baya itu. Tekstur daun emas itu lembut, tetapi mengandung kekuatan jiwa yang mengejutkan. Dengan guncangan kekuatan jiwa ini, saya khawatir orang kuat biasa tidak akan mampu menghadapi orang ini secara normal. Jumlah daun emas dan daun perak menentukan status mereka di pengadilan. Daun perak terbagi menjadi 5 daun. Setiap daun tambahan akan sangat meningkatkan statusnya di pengadilan. Sedangkan daun emas hanya terbagi menjadi 1 atau 2. Hanya ada 3 tokoh berpengaruh dengan 1 daun emas, dan ketiga tokoh ini tidak diragukan lagi merupakan tokoh berpengaruh sejati di pengadilan saat ini. 2 daun emas tersebut konon dekat dengan para guru dari 4 kuil utama, tetapi hanya 1 yang muncul sepanjang masa. Pada saat ini, lelaki yang mengenakan daun emas di dadanya memejamkan lalu membuka matanya sedikit, dan napas berat masuk ke lubang hidungnya, seperti seekor naga raksasa yang terbangun dari tidur nyenyak, megah dan menyesakkan. Tuan Leng Mou, sambil menatap pria paruh baya di depannya dengan mata terbuka, para penjaga di barisan kedua berbicara serempak, suaranya teratur dan terdengar seperti guntur. Deng Qing. Ketika Leng Jue mendengar kata-kata itu, dia mengangguk ringan, lalu menatap pria yang berdiri di belakangnya, dan berkata dengan lembut. Tuan Dekan, bawahan ini ada di sini. Pemuda di sampingnya terkejut mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan hormat. Meskipun masalah reruntuhan api abadi kali ini sangat aneh, ini juga semacam pelatihan untukmu. Jika kau berhasil mendapatkan api abadi dari reruntuhan, maka api abadi akan diberikan kepadamu sebagai hadiah. Selain itu, kau juga bisa memasuki area uji coba untuk menerima warisan uji coba. Jari-jari Lengai perlahan menutup, tak dapat menahan diri untuk meremas erat. Sudut mulutnya melengkung ke arah Deng Qing dan berkata, bawahanku menerima perintah. Deng Qing mendengar kata-kata itu, dan ada juga perasaan berapi-api di hatinya. Berapa banyak orang yang kau butuhkan? Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan dingin. 1 murid saja sudah cukup. Begitu suara itu jatuh, tubuh Deng Qing tiba-tiba dipenuhi hantu hitam, lalu tubuhnya lenyap sepenuhnya seperti hantu, tampaknya menuju ke tanah api suci. Hehe, tuanku, meskipun Deng Qing masih muda, dia sudah memiliki 3 daun perak. Seiring waktu, dia pasti akan mewarisi kekuasaan tuanku. Beberapa penjaga tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Mungkin, tapi kita harus pergi. Setelah melihat Deng Qing pergi, tubuh perkasa itu bergoyang sedikit, seolah sedang membangun saluran luar angkasa. Tuan, kita mau kemana? Kepala pengawal itu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Pergilah ke kuil Dewa Li Hun. Akhir-akhir ini, Li Hunyu sepertinya tidak begitu tenang. Kita punya banyak kekuatan, jadi wajar saja kita tidak bisa absen. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, puluhan orang berjajar langsung menuju wilayah Jiwali, tetapi di antara mereka, kekuatan terendah sudah cukup untuk mencapai Dewa Petarung Bintang 6. Sisi lain,
Pengadilan adjudikasi. Di pengadilan adjudikasi, ia memegang kekuasaan adjudikasi di domain jiwali, dan terus terang, ia memegang kekuatan tempur absolut. Kekuasaan di pengadilan keadilan mungkin menduduki peringkat kedua di antara 5 pengadilan teratas, tetapi yang pertama pastilah pengadilan adjudikasi. Pengadilan adjudikasi memiliki kendali atas kekuatan-kekuatan teratas lainnya di seluruh alam jiwali, kecuali di kuil Dewa Jiwali, itu sudah cukup untuk mendukung keberadaan yang besar di suatu alam. Di sini dapat dikatakan bahwa ada contoh pertama dari potongan pertama dan kemudian penampilannya, jadi pasukan ini adalah pemimpin yang pantas dari 5 akademi. Hua Shou, apa yang harus kulakukan dengan reruntuhan api abadi? Saat ini, di Gunung Penghakiman, di tengah pendakian, 2 pria perlahan turun. Ekspresi keduanya cukup tenang. Satu tampak muda, tetapi yang lain sedang memperhatikan. Ketika mereka naik, mereka tampak seperti naga kuno, tetapi keduanya mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Kirim Yu Xiao untuk pergi. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah Li Sol dan acara akbar 5 pengadilan utama. Bagaimana mungkin kita hidup tanpa pengadilan kita? Pria bernama Hua Shou itu tertawa terbahak-bahak. Bawahan ini akan melakukannya. Tetapi ada satu hal lagi. Orang tua itu mengangguk sedikit, tetapi sesaat kemudian ekspresinya berubah aneh. Ada apa? Senyum Hua Shou langsung membeku saat menyadari tatapan serius dari orang di hadapannya. Di wilayah Jiwali, selain wilayah pemakan jiwa yang disebutkan oleh 4 kuil utama, mungkin ada kekuatan-kekuatan agung yang mengalir ke wilayah kita. Akhir-akhir ini, kita diam-diam menjaga saudara-saudara di sekitar wilayah Jiwali, dan banyak yang menghilang, jadi ada orang-orang kuat di halaman. Namun, ternyata ini tampaknya bukan dilakukan oleh orang-orang kuat dari wilayah pemakan jiwa, karena di tempat mereka menghilang, aura jahatnya sangat bermartabat, dan aura ini, menurut penyelidikan orang-orang kuat, kemungkinan besar berasal dari ras jahat di luar wilayah tersebut. Dia masih raja ras jahat asing. Setelah melihat itu, suaranya menjadi serak. Bahkan pada level mereka, cukup berbahaya untuk menghadapi kekuatan besar setingkat raja di antara ras jahat asing. Raja ras jahat di luar wilayah. Penguasa domain pemakan jiwa. Tampaknya rencana Guru Li kali ini menarik. Sesuai rencana, saya akan mengurus sisanya. Setelah pria itu selesai berbicara, ia tertawa dan pergi. Kekuatan Hua Shou saat ini mungkin setara dengan para penguasa dari 4 kuil utama. Sungguh menakutkan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya menghilang, dan ia mengatur agar para murid pergi ke tanah api suci. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah Jiwali terbagi menjadi 2 kelompok. Sambil mencari para ahli di wilayah pemakan jiwa, mereka diam-diam waspada untuk menemukan aura ras jahat di luar wilayah. Tanpa manajemen kekuatan-kekuatan tingkat tinggi, masalah relik api abadi kali ini akan menjadi persaingan paling meriah di antara kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Jiwali selama 100 tahun. Saat berita tentang api abadi menyebar, ada banyak wilayah di alam Jiwali, dan banyak kekuatan yang memperebutkannya. Jurang hantu yang ceroboh dan sunyi. Terletak di tengah perbatasan 5 akademi besar. Tanah di sini dipenuhi tulang-tulang putih yang suram dan suasananya sunyi. Jelas sekali ini adalah medan pertempuran antara wilayah Jiwali dan ras jahat dari luar wilayah. Harta karun para korban. Dan di sini, tampak seperti dataran yang sangat luas, tetapi saat ini, di jurang hantu liar ini, aura suram telah sepenuhnya digantikan oleh aura merah darah. Aura merah darah ini dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat panas, seperti matahari yang terik di langit, melepaskan kekuatan yang mengerikan sepanjang waktu. Hampir sampai di tempat lain, Xiaoyan meninggalkan Institut Spiritual Bumi sendirian, dan segera menggunakan bimbingan intelijen untuk menuju ke alam liar Guiyuan, tetapi perjalanannya jauh, dan Xiaoyan membutuhkan waktu beberapa hari. Weng berdengung, cahaya putih panas muncul, saluran ruang angkasa langsung hancur, dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba terhenti di tengah udara jurang hantu liar ini. Weng berdengung, Xiaoyan baru saja tiba di sini, dan kekuatan 2 api suci di tubuhnya tanpa sadar menyatu, melepaskan niat bertarung yang menyilaukan untuk menatap aura merah darah di dunia ini. Aun, bahkan daun mayat hidup dan burung fins mayat hidup telah mengalami beberapa perubahan halus. Dengan fluktuasi seperti itu, sepertinya api abadi itu nyata.
Melihat pemandangan ini, ditambah dengan fluktuasi kekuatan di dalam tubuhnya, Xiaoyan juga sepenuhnya yakin bahwa berita tentang api abadi itu benar, dan secercah rasa lega tak terbendung di sudut mulutnya. Namun, di tempat seluas ini, di manakah asal api mayat hidup? Melihat ke arah tempat ini, Xiaoyan merenung sejenak. Lupakan saja, pergilah ke pusat dulu untuk melihat di mana terdapat kekuatan api paling dahsyat, dan sepertinya di sana terdapat aura para ahli lainnya. Begitu suara itu jatuh, Xiaoyan jatuh ke tanah, dan dengan mudah menghadapi pusat guyuan liar. Cit, kaki depan Xiaoyan baru saja meninggalkan jarak puluhan meter. Tiba-tiba, kekosongan tempat Xiaoyan berada bergetar hebat, lalu runtuh total. Tiba-tiba, seorang pria dengan aura mengerikan melangkah keluar dengan satu kaki. Agak terlambat, pria itu baru saja muncul, dan dia melihat ke tempat Xiaoyan pergi, dan bergumam pada dirinya sendiri. Pria ini, dengan penampilan manusia, cukup halus, seperti seorang sarjana yang lemah, tetapi aura yang tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya tidak lebih lemah dari orang kuat manapun, dan bahkan kekuatannya mungkin telah mencapai petarung abadi bintang 8. Di antara mereka, pria ini adalah iblis yang kuat di dunia iblis, seekor serigala naga hitam. Kultivator Fenjue yang dikatakan Tuan sedang dicari seharusnya ada di sini, tetapi dengan metode yang diberikan Tuan kepadaku, aku hanya bisa memastikan bahwa auranya sudah ada di jurang hantu liar saat ini, dan mustahil untuk memastikannya. Heisha Longlang menggelengkan kepalanya. Sudah lama sejak Heisha Longlang meninggalkan dunia iblis dan memasuki dunia hantu. Pertama, orang ini mencari obat ajaib untuk memulihkan kekuatan Kaisar Iblis, dan kedua, ia mencari praktisi Fenjue, jadi waktu terus tertunda, dan sekarang bahan obat telah terkumpul, jadi ia datang ke sini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Selama ia menemukan praktisi Fenjue, maka perjalanan ke dunia hantu ini bisa dianggap sukses total. Di sini, sepertinya ada aura, naiklah dan lihatlah. Sesaat kemudian, Heishan Longlang mengangkat telapak tangannya dan meraih aura samar di udara. Aura ini ditinggalkan oleh dua api suci Xiaoyan tadi. Ini, api suci, Seng Yan, Fenjue, akhirnya aku menemukannya. Begitu dia selesai berbicara, serigala naga iblis hitam itu tiba-tiba bergidik, dan tubuhnya langsung meledak, mengejar langsung ke arah Xiaoyan pergi. Boom! Xiaoyan berjalan dengan tenang di tanah datar, sambil memikirkan cara untuk berhasil memadamkan api mayat hidup kali ini, tetapi tanah, pasir, dan kerikil di sekujur tubuhnya bergetar tak terkendali. Sabu-sabu, apa ini? Seketika, cahaya hijau tua memenuhi ribuan meter ruang di sekitar Xiaoyan, dan seluruh ruang itu tertutup sepenuhnya. Ini wilayahnya. Apakah kamu masih mencari pria kuat seperti Li Hongyu? Hati Xiaoyan terasa sesak, dan dia berkata dengan wajah berat, dua api suci di tubuhnya, Fenjue dan banyak metode lainnya, siap digunakan kapan saja. Karena induksi kekuatan jiwa Xiaoyan, kekuatan orang ini mungkin berada di level terendah dari Dewa Petarung Bintang 6. Selain medan misterius dan tak terduga ini, rasa krisis yang kuat melanda hatinya. Bahkan dari padang hijau tua yang tampak hambar ini, aku dapat mencium bau kekuatan mengerikan yang sebanding dengan kekuatan Devouring Realm milik Soul Eater Lord. Huhuhu. Detik berikutnya, di padang hijau gelap seluas ribuan meter, sesosok tubuh yang terbungkus sinar hijau gelap melesat ke arah Xiaoyan dengan momentum bagaikan guntur, dan di telapak tangannya, jantungnya berdebar kencang. Transformasi pertama Dewa Naga. Transformasi ketiga Dewa Naga. Menelan api. Xiaoyan tampak gugup saat melihat ini. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya, dan segera meningkatkan napasnya ke level petarung abadi bintang 5,5 langkah. Kekuatan Xiaoyan saat ini sudah berada di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4. Setelah menggunakan Yan-Yan untuk meningkatkan kekuatannya 2,5 bintang, ia baru mencapai setengah langkah Dewa Petarung Bintang 5. Hanya saja bahkan Xiaoyan, di ruang hijau gelap ini, menatap pria aneh ini, ada rasa takut yang mendalam di tubuhnya. Hula, sosok hijau tua itu melihat ini, tetapi tidak bermaksud untuk menahan diri. Sosok itu seperti hantu, dan serangan itu langsung jatuh di depan Xiaoyan. Lawan aku. Pupil mata Xiaoyan mengecil, pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengecil, urat-urat birunya pecah, dan pupil matanya dipenuhi kegilaan. Wengom. Pada saat ini,
Api suci berwarna kaki dan cian langsung membungkus Xiao Yan sepenuhnya, seperti peri api. Sepertinya orang ini memang benar. Dalam sekejap, sosok hijau tua itu perlahan menghilang dan berdiri diam di samping Xiao Yan. Bahkan aura hijau tua itu perlahan memperbaiki dan memulihkan aura Xiao Yan. Kekuatan apa ini? Ini bukan dendam, juga bukan hantu, ini terlihat sedikit mendominasi. Melihat sosok kuat berwarna hijau tua di depannya bertingkah seperti ini, Xiao Yan tercengang. Krak, dengan suara berderak, sesuatu di tubuh Xiao Yan seakan terprovokasi, sentuhan kekuatan hitam, bagaikan raja yang sedang tidur, perlahan terbangun. Si kecil, suara lembut itu, bagaikan seorang guru, bergema di padang hijau tua. Guru, Xiao Yan diselimuti oleh lingkaran cahaya hijau tua, menatap cahaya hitam itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Tuan pemakan jiwa, orang ini, statusnya tidak rendah. Itu hanya klon biasa, tapi dia tidak bisa melawanku, dan aku tidak punya niat jahat terhadapnya, hanya untuk membuktikan sesuatu. Menghilang. Melihat ini, pria hijau tua itu menyadari sesuatu dan bergumam pelan. Setelah beberapa saat, ia mengangkat telapak tangannya, dan lingkaran cahaya hijau tua yang lebih dominan pun muncul, menghilang. Guru, orang ini, di mana letak kesuciannya? Xiao Yan tidak bertindak gegabah, menelan ludah, lalu menatap pria hijau tua di depannya dengan ekspresi rumit. Sebelum Master Soul Eater pergi, dia jelas meninggalkan beberapa sarana penyelamatan nyawa pada dirinya, dan klon energi adalah salah satunya. Namun, klon energi ini juga memiliki kekuatan pemakan jiwa, Dewa Pejuang Bintang 7. Orang ini bisa membunuhnya dengan mudah, jadi bukankah itu kekuatannya, tapi... Pertarungan abadi Bintang 8. Hehe. Melihat ekspresi Xiao Yan yang rumit, He Shan Longlang menyeringai padanya, dan sedikit rasa lega muncul di hatinya. Karena barusan, naga serigala iblis hitam telah mengetahui secara pasti seluk-beluk orang ini. Menurut persepsinya, Xiao Yan memang seorang kultivator Feng Jue, dan dia memiliki dua api suci di tubuhnya, yang cukup untuk menghancurkan segel Kaisar Iblis, dan merupakan yang paling penting di antara keduanya. Kondisinya cocok, tapi kekuatan ini tampaknya terlalu lemah. Lupakan saja, ayo pergi dulu. Setelah berbicara, He Shan Longlang tidak peduli dengan 3721, karena ia cukup berapi-api. Di tengahnya, sebuah kekosongan tiba-tiba menggeliat aneh, dan kemudian jejak kekuatan khusus sistem ruang angkasa berkumpul langsung di dalam kekosongan tersebut. Lubang cacing ruang waktu. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba terkejut saat melihat ini. Sebagian besar lorong ruang angkasa digunakan untuk pergerakan jarak pendek dan menengah, dan kekuatan pembangunnya harus di atas petarung abadi Bintang 5. Sedangkan untuk lubang cacing waktu, benda ini digunakan untuk pergerakan ruang angkasa jarak jauh, dan kekuatan pembangunnya hanya dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik di atas Dosian Bintang 7, dan pergerakan lubang cacing ruang waktu cukup untuk menjangkau seluruh wilayah. Sungguh tidak sopan mengatakan bahwa jika hal di atas terlibat dalam lubang cacing waktu, saya khawatir itu akan ditransfer ke lubang cacing Bintang 7. Di tempat lain di dunia, meskipun ini lancang, waktunya sudah hampir habis. Semua orang kecil, aku tidak punya niat jahat terhadap kalian. Aku melakukan ini hanya untuk urusan pribadi, jadi aku ingin meminta kalian untuk bekerja sama denganku dalam satu hal, dan aku akan sangat berterima kasih setelah semuanya selesai. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, He Shan Longlang yang berada di sudut tak kuasa menahan tawa. Dengan lambaian tangannya, dia langsung membawa Xiao Yan dan melangkah ke lubang cacing angkasa. Bajingan. Xiao Yan merasakan kekuatan yang tak tertahankan ini, tatapannya menjadi tajam, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak di tubuhnya, dan beberapa pikiran gila memenuhi benaknya, seolah-olah dia bersiap untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Hei, dalam sekejap mata, tepat ketika serigala naga jahat hitam hendak menyentuh tubuh Xiao Yan, alis Xiao Yan dan cincin Kaisar Yan di tangannya tampak terprovokasi, dan mereka menjadi gelisah seolah-olah mereka secara otomatis melindungi tuan mereka. Di antara mereka, aura kuno tiba-tiba menyebar. Kekuatan kuno ini tidak memiliki sifat, tetapi memberikan kejutan pada He Shan Longlang. Crash! Dengan tubuh Xiao Yan yang berubah drastis, He Shan Longlang pun langsung berhenti dan berkata dengan tenang. Lupakan saja, aku gegabah kali ini.
mari kita tunggu api abadi berakhir. Begitu suara itu jatuh, Void Domain di sini benar-benar lenyap, dan serigala naga iblis hitam juga lenyap, karena serigala naga iblis hitam tahu bahwa Xiao Yan baru saja. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Napas keluarga Xiao secara mengesankan merupakan kekuatan klan Xiao dan semacam kekuatan misterius. Kekuatan misterius itu, meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, mengandung ancaman yang mematikan. Wengom. Tak lama kemudian, sepasang mata perak tiba-tiba muncul di lapangan, namun mata indah itu dipenuhi aura yang agung. Pertarungan bintang 8 abadi, atomisasi ruang angkasa jarak jauh, sepertinya anak ini sangat penting bagi Soul Eater. Lupakan saja, lupakan saja. Ia sudah berniat mundur, tetapi sekarang setelah ia muncul di mata indah itu, serigala naga iblis hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kaca." Dalam sekejap, mata perak yang tiba-tiba muncul itu menghilang bersama hamparan hijau tua, namun Xiao Yan tahu bahwa mata indah itu adalah kekuatan Hao Nier. Huhuhu, saat sosok kekuatan keduanya menghilang, tubuh Xiao Yan langsung jatuh ke tanah, terengah-engah. Jika bukan karena kekuatan kakak senior Hao Nier dan dirinya sendiri yang muncul di akhir, aku pasti sudah tertangkap. Orang ini dibawa pergi dari sini, dan kalau begitu, hanya ikannya yang akan mati dan jala yang akan putus. Lagi pula, dia belum menyelesaikan langkah terakhir di dunia hantu, dan dia pasti tidak akan pergi dengan mudah. Lupakan saja, dia memang orang yang sulit dijelaskan, ayo kita selesaikan urusan dulu. Sambil berbicara, ia mengeluarkan beberapa pil obat dan langsung menelannya. Setelah sedikit memulihkan tenaga, ia menuju ke pusat Manghuang Guiyuan. Si kecil ini memang dilindungi oleh pemangsa jiwa yang kuat. Kali ini, aku memberanikan diri untuk mengambilnya. Lupakan saja, pembangkit tenaga alam pemakan jiwa dan iblis cahaya datang ke alam jiwali, dan mereka sepertinya punya rencana. Kita lihat saja nanti. Xiao Yan memiliki perlindungan kekuatan sebesar itu. Sepertinya dia harus memanfaatkan waktu saat mereka bertarung. Alih-alih menjelaskannya, agar dia bisa mengikutiku kembali ke dunia iblis, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Dia menghilang perlahan, tetapi dia tidak berlarian, melainkan menyembunyikan napasnya dan mengikuti Xiao Yan untuk melindunginya. Pusat jurang hantu liar. Ini adalah daerah yang agak aneh, karena di sini, sepanjang hari, dikelilingi oleh deru angin gelap, dan ratapan kesedihan tidak tahu dari mana asalnya, yang membuat hati menjadi dingin. Ini, pusatnya. Setelah beberapa perempat jam, Xiao Yan tiba di pusat Manghuang Guiyuan, dan langsung menatap berkas cahaya di tengahnya, terkejut. Di dataran tak berujung, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, dan senjata-senjata patah berjatuhan tanpa henti. Namun, di tengah tanah, seberkas cahaya yang menembus langit tiba-tiba muncul. Sinar cahaya ini dikelilingi oleh api merah darah. Ada aura keabadian dan keabadian yang aneh. Bahkan setelah mendekatinya, daun-daun abadi dan burung pipit abadi meletus di tubuh Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak menekannya dengan paksa, mereka pasti sudah keluar dari tubuhnya. Turun dan lihatlah. Xiao Yan juga bertanya-tanya ketika dia melihat bahwa di beberapa bukit dan bebatuan di sekitarnya, terdapat banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi samar-samar. Bajingan, tapi kami yang terakhir tiba. Melihat Xiao Yan baru saja mendarat, tawa ringan dan manis perlahan muncul tak jauh di belakangnya. Irene. Xiao Yan berdiri di tanah, pertama-tama melirik pilar cahaya besar di depannya, lalu menoleh untuk melihat, bertanya-tanya. Kemarilah. Irene memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk pergi ke arah mereka. Semuanya sudah ada di sini. Setelah Xiao Yan tiba, beberapa orang di sana juga perlahan berdiri. Ada apa? Xiao Yan baru saja tiba di sini, di dalam sebuah batu yang cukup tersembunyi, dan langsung bertanya, karena beberapa orang di sini sangat kuat dibandingkan dengan 6 sekte lainnya dalam pertemuan 7 sekte. Mereka justru memilih untuk berdiri diam di dalam sebuah batu datar saat ini, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Sekarang tempat ini telah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Di antara kami bertujuh, yang paling kuat adalah 4 halaman lainnya, lanjut Irene. Benar saja, Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, dan tiba-tiba merasakan aura samar dan tirani memenuhi seluruh tubuh pilar cahaya Tongtian. Dan alasan mereka menunggu di sini adalah untuk memasuki tanah api suci. Namun,
tanah api suci ini ditemukan oleh Dewa Jiwa, jadi beliau menyegelnya. Saya khawatir kita perlu kedatangan para ahli dari 5 halaman utama kita sebelum kita dapat bergandengan tangan untuk membukanya. Setelah beberapa saat, Kong An berkata, "Berapa banyak orang yang datang dari 4 halaman lainnya?" Tanya Xiao Yan. "Sepertinya hanya ada beberapa orang di setiap rumah sakit. Lihat, mereka di sini." Sambil berbicara, di ruang ini, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terkunci rapat pada suatu kekosongan di atas dataran, dan aura yang menyilaukan perlahan muncul bagai bintang. Huhu, tanah api suci akhirnya tiba. Sebuah tawa terdengar, dan tiba-tiba, di kehampaan, serangkaian 4 sosok muncul satu demi satu. Namun, setelah kemunculan keempat sosok ini, hantu liar ini, di tanah datar Yuan, terdapat ketenangan yang luar biasa mematikan. Sekarang setelah pusat kekuatan dari 5 akademi utama ada di sini, saatnya untuk segera membuka tanah api abadi dan api suci. Harta karun yang begitu berharga, saya khawatir ini akan menyebabkan badai berdarah sungguhan. Drama besar sesungguhnya akan dimulai perlahan sekarang. Akhirnya, sampai juga, ia melihat beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan, dikelilingi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pilar cahaya Tongtian, dan sepasang tatapan berapi-api terpancar ke arahnya. Tabrakan, kehampaan itu tertutup kembali, dan keempat sosok itu jatuh ke tanah dengan mulus. Apakah ini Mang Huang Guiyuan, tempat asal api mayat hidup? Tak lama kemudian, salah satu dari keempat pria itu berbicara perlahan, suaranya penuh semangat. Orang ini adalah Feng Qingyang dari Senat, dan kekuatannya adalah petarung abadi bintang 5 tahap awal. Dengan bimbingan para petarung kuat Senat, orang ini akan menjadi pesaing yang sangat sulit bagi kita kali ini. Detik berikutnya, Irene berkata dengan tatapan mata yang rumit, "Semuanya sudah di sini, ayo buka segelnya." Setelah beberapa saat, di antara pasukan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa orang sombong berkata, "Tunggu sebentar, mari kita melemahkan beberapa angka sebelum membuka segelnya. Kalau tidak, dengan jumlah orang sebanyak itu, persaingan untuk mendapatkan api abadi juga akan sangat ketat." "Oh, bukankah ini Eriner dari Akademi Roh Bumi? Sampai jumpa hari ini, mungkin tidak sekuat sebelumnya, hanya Dosian bintang 4 saja yang lengkap. Dulu, Ling Yu dan yang lainnya dilindungi, hari ini, aku melihat bagaimana kau menghadapinya." Setelah beberapa saat, tatapan Feng Qingyang tertuju pada Irene, dan ada sedikit nada sarkasme dalam suaranya. Senat dan Akademi Roh Bumi terus-menerus berdebat. Selain itu, beberapa murid di Dewan Tetua sangat mengagumi Irene, tetapi mereka langsung diabaikan oleh orang ini. Hal ini berulang kali mengakibatkan Dewan Tetua memiliki prasangka terhadap Akademi Roh Bumi. Prasangka semacam ini tersembunyi di masa lalu, tetapi sekarang kedua tokoh penting di halaman itu tidak ada di sini, dan konflik diambang pecah. Bajingan ini, melihat ini, Irene tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Ia tentu tahu bahwa tindakan Feng Qingyang adalah provokasi yang nyata, tetapi karena perbedaan kekuatan di antara keduanya, Irene pun hanya bisa menggigit gigi peraknya. "Hehe, entah itu rumor atau bukan, aku rasa aku harus mencobanya." Saat itu, Xiao Yanjian, yang berada di belakang Irene, melangkah maju dan tersenyum pada 4 sosok di atas langit. Tawa itu mengandung aura mengancam yang tak terbantahkan. "Oh, tahap tengah dari 4 bintang petarung abadi. Kapan para ahli dosian tingkat menengah bintang 4 juga mewakili Akademi Roh Bumi?" Melihat tindakan Xiao Yan, Feng Qingyang awalnya terkejut, lalu senyum tipis muncul di wajahnya. "Xiao Yan, kamu..." Melihat tindakan Xiao Yan, Irene langsung berkata dengan ragu, "Bantu teman, terima kasih atas masalah sebelumnya." Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Saat berada di Pagoda Roh Bumi, Irene diam-diam membantu Sekte 10.000 Api, Xiao Gui, dan yang lainnya. Saat itu, Sekte 10.000 Api sangat terkenal, sehingga banyak kekuatan yang tidak puas dan berusaha bersatu melawan mereka. Berkat tindakan Irene untuk meredam suara-suara itu, Xiao Gui menceritakan hal ini kepadanya, sehingga Xiao Yan saat itu sudah menganggap Irene sebagai teman. Suara Liner membuat Qian Ying ini menjadi salah satu putri paling arogan di wilayah Lihun. Ia juga sangat membantu Xiao Yan. Hanya seorang petarung abadi bintang 4, sepertinya aku tidak akan memberimu pelajaran hari ini, kau tidak tahu seperti apa petarung hebat yang sebenarnya."
Feng Qingyang mendengus dingin melihat ini. Five Star Fighting Immortals memang kuat di tahap awal, tapi kalau dia mau memberiku pelajaran, dia agak keterlaluan. Xiaoyan menatap wajah Feng Qingyang yang menyeringai, dan lengkungan berbahaya dan dingin muncul di wajahnya. Xiaoyan, murid dari pelataran bawah tanah. Xiaoyan tersenyum tipis dan mengepalkan tinjunya. Tak seorang pun bisa melindungimu hari ini, jadi aku akan memberimu pelajaran yang berharga. Begitu suara itu jatuh, ki pertempuran coklat tua yang menyilaukan menyebar bagaikan air pasang di tubuh Feng Qingyang, lalu tiba-tiba memenuhi tempat ini. Napas berat memenuhi langit. Xiaoyan menyaksikan kobaran api merah menyala yang menyilaukan itu bagaikan seekor naga raksasa yang sedang bangkit dalam amukan, dan serangan mengerikan perlahan-lahan mulai terjadi. Xiaoyan, melihat Xiaoyan seperti ini, Irene tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Lagi pula, perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Xiaoyan, apakah orang ini yang mengalahkan Ling Yu di Akademi Roh Bumi dan menjadi yang disebut-sebut sebagai orang terkuat nomor 1 di Akademi Bumi? Pada saat ini, salah satu dari keempatnya, sosok yang terbungkus jubah hitam, membuka mulutnya dengan lembut. Kekuatan Yuer juga berada pada tahap awal Five Star Fighting Immortals, dan kekuatan jiwanya dapat dikatakan sebagai yang teratas di antara para petarung hebat di lapangan. Tetapi meski begitu, Yuer mencium sedikit bahaya dari tubuh Xiaoyan. Keluhan di antara mereka sudah tidak kecil lagi, biarkan mereka bersaing, agar musuh yang bertarung memperebutkan api mayat hidup semakin sedikit, meskipun kurasa dia tidak sekuat itu. Dua pengadilan lainnya, pengadilan adjudikasi, dan pusat kekuatan pengadilan keadilan, hanya bercanda. Xiaoyan, karena kau sedang mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Ular piton Tianyuan, seru Feng Qingyang, dan seketika melihat seekor ular piton energi yang mengandung kekuatan agung berwarna coklat tua muncul. 4 jari di langit. Melihat ini, Xiaoyan tidak terlalu terkejut. Ia mengangkat jarinya sedikit dan tiba-tiba menunjuk ke arah Feng Qingyang. Untuk membuat misteri, pergilah ke neraka. Melihat Xiaoyan begitu menghina, Feng Qingyang mendengus dingin, dan seketika energi langit dan bumi mengalir ke seluruh tubuhnya. Ular piton energi mengalir ke dalamnya, dan serangan yang mengerikan itu membuat banyak orang yang hadir. Orang-orang kuat itu menahan napas, sepertinya saat berikutnya, Xiaoyan akan membayar penghinaan dari danau Fuxian ini. Kumpulkan, kata Xiaoyan lembut, di ruang ini, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Apa yang terjadi? Melihat kejadian mendadak ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tak kuasa menahan diri untuk berseru, karena pada saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya di dataran tiba-tiba berhenti berkumpul menuju Feng Qingyang, sebaliknya ia menyerang Xiaoyan. Penindasan di atas teknik kultivasi di seluruh tubuh Xiaoyan sebenarnya lebih tinggi daripada teknik kultivasi Feng Qingyang. Kedua anggota pengadilan terkejut. Berikan padaku. Ketika celah itu mencapai pemandangan aneh ini, wajah Feng Qingyang berubah mengerikan, dan ular piton raksasa yang mengerikan di tangannya langsung melesat ke arah Xiaoyan. Serangan semacam itu sungguh mengejutkan. Jari keempat, Dong Tianxiong. Xiaoyan berbicara dengan tenang, dan tepat di atas jarinya, sebuah jari yang menyilaukan menembus langit dan bumi tiba-tiba menangkis serangan Feng Qingyang. Sebuah ledakan keras terdengar di udara, dan setelah beberapa saat, ruang kembali tenang, tetapi Xiaoyan tidak terluka, dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya, menatap angin yang auranya agak tidak stabil. Jernih, dengan kekuatan dosian bintang 4 di tingkat tengah, dia secara tak terduga berhasil mengungguli Feng Qingyang, seorang jenius senatorium tingkat dosian bintang 5. Xiaoyan, kau sedang mencari mati. Melihat Xiaoyan tidak terluka, dia sedikit malu, dan wajah Feng Qingyang pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berubah muram. Awalnya, aku hanya ingin mempermalukan Irene, tetapi aku tak pernah menyangka Xiaoyan akan dikhianati oleh burung pagi ini, terutama di hadapan banyak sekali ahli di alam jiwali. Penampilannya yang buruk rupa tentu saja membuat Feng Qing bangga. Tanpa ragu, jejak kebencian terhadap Xiaoyan pun terus menumpuk. Zhao Guang, melihat keduanya di udara, Irene menyadari kemarahan di pipi Feng Qingyang, dan segera berkata kepada sosok di depannya, dia tahu bahwa keduanya hanya sedang menguji. Jika ini pertarungan sungguhan, belum tentu siapa yang akan membunuh rusa itu. Urusan ini, kita akhiri saja di sini. Selanjutnya,
Mari kita bergandengan tangan untuk mengangkat segel api mayat hidup, dan kita bicarakan sisanya. Tak lama kemudian, Zhao Guang melangkah maju, dan sebuah napas yang kuat tiba-tiba memenuhi kekosongan. Di tengah-tengah, karena Xiao Yan juga diundang oleh mereka untuk bergabung dengan aliansi wilayah tengah, Zhao Guang, sebagai pemimpin, tentu saja tidak akan tinggal diam. Lagi pula, Xiao Yan tidak lagi mewakili dirinya sendiri, melainkan Akademi Roh Bumi. Apakah ini juga tahap awal Dosian Bintang 5? Melihat penampilan Zhao Guang, kesombongan Feng Qingyang berangsur-angsur menghilang. Ayo kita mulai. Setelah beberapa saat, menyaksikan suasana hening di lapangan, para tetua dari ketiga keluarga itu berbicara serempak, tetapi langkah mereka barusan jelas-jelas disetujui. Ini keberuntungan untukmu, tetapi di reruntuhan api mayat hidup, kuharap kau masih bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Feng Qingyang mendengar kata-kata itu, dan tidak ragu-ragu. Langkah apapun, orang-orang ini, meskipun para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah sana merasa tidak puas, Feng Qingyang tidak punya pilihan lain selain bertindak seperti ini. Lagi pula, mereka harus bergantung pada mereka untuk memasuki tanah api suci. Semuanya, silakan mundur. 5 pengadilan utama kita siap membuka segelnya. Setelah beberapa saat, dalam kehampaan ini, Yu Xiao dari pengadilan-pengadilan sedikit gemetar, dan fluktuasi cahaya yang terang merasuki. Boom! Sepertinya Xiao Yan dan Feng Qingyang baru saja bertarung, menyebabkan pilar cahaya Tongtian menghasilkan fluktuasi yang agak aneh. Baru saja, terima kasih banyak. Sebentar lagi kau boleh masuk ke reruntuhan, dan kau boleh ikut denganku. Melihat Xiao Yan baru saja keluar dengan paksa, Irene berkata dengan suara rendah, menggigit gigi peraknya pelan. Oke, mendengar ini, Xiao Yan tidak menghindar, malah mengangguk setuju. Tanah api suci ada di depan kalian, ayo kita lakukan, semuanya. Setelah beberapa saat, Yu Xiao melirik Xiao Yan dengan ekspresi rumit dan berkata, saya tidak tahu mengapa, kekuatan tahap tengah pertempuran abadi bintang 4 Xiao Yan sebenarnya cukup untuk mewakili Akademi Roh Bumi untuk berpartisipasi dalam pertempuran api suci, yang mengejutkan Yu Xiao, dan Xiao Yan ini samar-samar membuat Yu Xiao merasa beberapa saat takut. Lakukan. Tak lama kemudian, tubuh para pria kuat dari 5 halaman bersinar dengan kilau yang menyilaukan, secemerlang bulan yang terang. Tak lama kemudian, kekuatan di tubuh kelima orang itu perlahan merayap dan hampir menyatu. Para ahli dari 5 halaman benar-benar memiliki prestise yang luar biasa. Para ahli lainnya di darat memandang kelima orang yang terus-menerus naik ke langit, dan bergumam dalam hati, dengan kerja sama mereka berlima, yang menyelimuti pintu masuk ke tanah api suci, juga menjadi jelas. Susu, apakah ini murid teratas dari 5 akademi di Lihunyu? Kekuatan Dosian Bintang 5 di tahap awal, ditambah kekuatan alam, mungkin cukup untuk menghadapi Dosian Bintang 5 tingkat akhir. Namun, kali ini, kita mematuhi perintah Raja Iblis untuk mengumpulkan api mayat hidup. Jadi, kali ini, berapapun orang kuat yang kalian kirim, itu hanya untuk membuka jalan bagi ras jahat ekstrateritorial kita. Tanah api abadi akan menjadi tempat jatuhnya kesombongan kalian. Ketika Li Hunyu kehilangan kesombongan kalian, orang dewasa akan menyerang lagi, dan hanya masalah waktu sebelum kehancuran Li Hunyu. Pria berpakaian abu-abu dengan wajah muram dan aura yang agak lesu itu berkata dengan senyum yang menggelegak, tetapi ia berpikir bahwa bukan hanya ada satu, tetapi puluhan orang kuat setingkat ini di antara kerumunan, tetapi aura mereka tersembunyi. Tempat ini cukup sempurna, dan tidak mudah ditemukan secara umum. Itukah pusat kekuatan dari 4 akademi lainnya? Mengapa keempat pelataran mereka hanya mengirimkan 1 murid? Mungkinkah jumlah murid di halaman mereka begitu sedikit? Gumam Xiao Yan pelan sambil menatap kelima orang yang auranya semakin terang. Namun, Xiao Yan tahu bahwa dengan kerja sama mereka berlima, hanya masalah waktu sebelum segel itu rusak. Alasan mengapa 4 halaman lainnya hanya mengirim 1 murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi Sengyan adalah karena ada hal lain di halaman mereka. 4 halaman lainnya berbeda dari Institut Roh Bumi kita, jadi alokasi sumber daya mereka didasarkan pada kekuatan. Hanya ada beberapa jenius yang ditempatkan di halaman, sementara murid-murid lainnya tersebar sepanjang hari. Irene tampak memperhatikan keraguan Xiao Yan, jelasnya. Jadi begitulah, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan, dan langsung menatap ke udara. Karena saat ini,
Kekuatan kelima orang itu sudah mencapai puncaknya, dan pilar cahaya yang melindungi pintu masuk Shengyan mungkin sudah tertahan. Sebentar lagi, bas. Pada saat yang sama, dua api suci di tubuh Xiaoyan memancarkan aura waspada, dan sumber aura itu berasal dari kerumunan besar. Fluktuasi ini, apakah ada kekuatan dari luar wilayah? Xiaoyan sudah sangat memahami kekuatan api suci, dan ia dapat dengan mudah mengidentifikasi aura yang terpancar dari api suci berdasarkan perubahannya. Aura kewaspadaan seperti itu sangat mengesankan. Shengyan merasakan rasa jijik yang terpancar dari ras jahat di luar wilayah, dan Shengyan mengirimkannya hanya untuk memberitahu Xiaoyan. Sepertinya perjalanan ke api abadi ini tidak semudah itu, tapi... Penguasa jiwa, tunggu aku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia terdiam beberapa saat, menunggu pintu masuk muncul. Bum bum bum, dalam sekejap, kekuatan menyilaukan dari 5 orang itu tiba-tiba meledak di samping pilar cahaya, membentuk 5 pilar ki pertempuran yang bergejolak. Hancurkan untukku. Yu Xiao mendengus dingin, lalu tiba-tiba berteriak. Sinar energi di tubuh kelima orang itu mencapai kekuatan yang melonjak, menghantam sinar merah menyala itu. Sabu-sabu, semburan energi berguncang hebat, menghiasi ruang, dan semburan energi yang lebih dahsyat, tepat di bawah serangan semua orang, menyebar dari sinar cahaya merah menyala. Segel itu akhirnya menghilang. Pada saat ini, banyak pria kuat mengangkat dahi mereka dengan susah payah, lalu menatap pusat ledakan. Setelah efeknya menghilang, ia digantikan oleh tirai cahaya merah menyala. Di dalam tirai cahaya itu, tercium aroma keabadian yang aneh. Bahkan melalui tirai cahaya yang halus ini, mudah untuk menemukan bagian dalamnya, dan pemandangannya sungguh mengejutkan. Pemandangan hati orang-orang perlahan muncul.